Selamat datang di channel Tatap Dunia. Pernahkah Anda membayangkan ikan-ikan aneh hingga sulit dipercaya mereka benar-benar ada? Di video kali ini, kita akan menyelami lautan dan menjelajahi dunia bawah air untuk menemukan ikan-ikan paling unik dan aneh yang pernah ditemukan. Siap untuk terkejut? Jangan lupa untuk tetap bersama kami sampai akhir video ini. Dan tidak lupa untuk subscribe, tekan tombol like dan lonceng. Red-lipped batfish. Ikan yang dijuluki red-lipped batfish memiliki banyak keunikan. Berbeda dengan ikan lain yang hidup di air dengan berenang, mereka justru mempunyai kaki dan bukanlah perenang yang andal. Dalam bahasa Indonesia, nama red-lipped batfish berarti ikan kelelawar berbibir merah. Ikan yang memiliki bentuk mirip seperti kelelawar ini hidup di Samudra Pasifik di daerah Kepulauan Galapagos, Amerika Latin. Mereka hidup pada kedalaman 3-76 meter atau di pinggir karang hingga kedalaman 120 meter. Ikan ini bukan merupakan perenang yang handal, oleh karena itu mereka lebih suka berjalan dengan menggunakan kaki. Sirip dada telah beradaptasi untuk menyesuaikan diri pada dasar air. Red-lipped batfish mudah dikenali dengan bibir mereka yang berwarna merah menyala. Dipercaya bahwa bibir yang tampak mencolok ini digunakan untuk menarik lawan jenis pada saat musim kawin berlangsung. Mereka melakukan reproduksi secara seksual. Ikan ini tergolong karnivora sehingga mereka dapat memangsa udang, ikan yang lebih kecil, moluska, dan kepiting. Blobfish, spesies ikan berwajah gendut yang dijuluki ikan terjelek sedunia, merupakan ikan yang hidup di perairan laut yang dalam. Kepala ikan ini bulat, dengan mata hitam dan insang yang berbulu. Bagian tubuhnya merah muda keabu-abuan, dengan ekor mirip cebong. Ikan ini umumnya ditemukan di kawasan Samudra Pasifik, di lepas pantai Australia dan Tasmania, di kedalaman antara 600 sampai 1.300 meter, di wilayah yang dikenal sebagai zona basial. Tidak hanya punya wajah bengkak yang unik, blobfish juga diketahui termasuk ikan yang punya umur panjang karena bisa hidup lebih dari 100 tahun. Tampilan blobfish yang bengkak dan lembek ketika berada di luar perairan habitatnya bisa terjadi karena tidak adanya tekanan air untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, dan juga karena blobfish tidak punya tulang keras dan sangat sedikit otot. Ikan ini tidak pernah mencari makanannya. Mereka terbiasa berdiam dan menunggu dengan sabar makanannya datang sendiri ke arah mereka. Ikan satu ini tidak punya gigi karena sepanjang hidupnya hanya makan berbagai jenis bakteri mikroskopis atau makhluk-makhluk laut dalam yang berukuran sangat kecil. Sarcastic fringehead. Dengan mata coklatnya yang kusam dan bentuk mulutnya yang aneh, sarcastic fringehead dengan nama Latin Neoclinus blanchardi dianggap sebagai salah satu ikan paling jelek menurut para peneliti. Penyebutan itu bukan tanpa alasan. Ketika ikan ini membentangkan mulutnya, rupanya lebih mengerikan lagi. Barisan gigi tajam berada di tengah mulut, yang seperti paruh burung yang dirotasi 90 derajat. Mulut tersebut terlihat berwarna-warni. Ikan yang terkenal pemarah ini hidup di perairan Pasifik, melepaskannya lagi. Ketika ada dua sarcastic fringehead yang bersaing untuk mendapatkan mangsa, mereka akan membentangkan mulut besarnya yang berwarna-warni, mengejutkan, serta memberi ancaman kepada satu sama lain. Jika tidak ada yang mengalah dan mengatupkan mulutnya terlebih dahulu, akan terjadi pertempuran. Mereka saling mendorong dengan mulutnya untuk menentukan siapa yang paling kuat. Anglerfish. Nama anglerfish sendiri diambil dari bahasa Inggris angler, yang artinya pemancing. Hal ini merujuk pada cara berburu mereka, yakni dengan mengeluarkan cahaya terang untuk memancing ikan lainnya. Seperti yang telah disebutkan, cahaya tersebut keluar dari bagian ujung antena sang ikan yang menonjol keluar dari kepala. Warna yang dikeluarkan cukup bervariasi, mulai dari kuning hijau, biru hijau, sampai dengan jingga keunguan. Namun ciri ini hanya dimiliki oleh ikan pancing betina, sedangkan jantan tidak ada. Anglerfish mendapatkan sumber cahaya dari fotobakterium.
bakteri berpendar yang hidup di kantong kulitnya. Bakteri ini menyerap nutrisi mereka, lalu memberikan cahayanya untuk sang ikan. Anglerfish hidup di perairan dengan kedalaman mencapai 1.000 meter sampai 2.000 meter di bawah permukaan laut. Daerah yang menjadi habitat asli ikan ini dapat ditemukan di Samudra Arktik, Pasifik, Hindia, Atlantik, dan Laut Mediterania. Anglerfish disebut-sebut sebagai ikan terjelek lantaran proporsi wajah dan tubuhnya yang tidak biasa. Ikan ini kerap juga disebut sebagai ikan iblis karena penampilannya yang menyeramkan. Bentuk tubuh ikan laut dalam ini sangat khas dan ikonik serta terkesan antagonis atau jahat. Penggambaran ikan menyeramkan ini antara lain pernah muncul dalam film Finding Nemo tahun 2003. Stonefish. Stonefish atau ikan batu diketahui sebagai ikan paling beracun di dunia dan melalui duri sirip punggungnya, ikan ini dapat menyuntikkan racun yang mampu membunuh orang dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Racun pada ikan ini berasal dari organ di luar tubuhnya. Ikan batu ini memiliki tulang tajam yang berada di bawah matanya, dan tulang tajam yang dimiliki ikan ini dapat muncul secara tiba-tiba dan menusuk mangsanya. Ikan ini memiliki panjang sekitar 30 sampai 40 cm dan racunnya itu dapat membuat mangsa pingsan, bahkan mati karena ikan ini memiliki 13 duri yang melapisi punggungnya yang melepaskan racun di bawah tekanan. Jika secara tidak sengaja menginjak ikan batu karena mengira itu adalah batu yang tidak berbahaya, ikan akan mengeluarkan duri punggungnya dan melepaskan racun dari 2 kantung di dasar setiap tulang belakang. Stonefish memakan ikan-ikan di sekitar terumbu karang dan beberapa invertebrata yang hidup di dasar laut. Beberapa jenis ikan batu ini sering ditemukan di perairan pesisir Indo-Pasifik. Selain itu, ikan ini bukanlah ikan yang mudah ditemui. Stonefish hidup di perairan tropis dangkal yang memiliki banyak terumbu karang dan biasanya berdiam di bagian dasar laut atau mengubur diri di bawah pasir. Fangtooth fish. Nama fangtooth berasal dari ukuran giginya yang sangat besar yang tidak proporsional dengan badannya. Ikan ini sebenarnya cukup kecil dan tidak berbahaya bagi manusia karena ukuran ikan ini mencapai panjang maksimum hanya 16 cm. Ikan fangtooth adalah ikan yang hidup di laut paling dalam, bisa ditemukan di kedalaman 5.000 meter. Mereka lebih umum ditemukan di kedalaman antara 200 sampai 2.000 meter. Fangtooth hidup di lautan dengan suhu 4-6 derajat Celcius serta di bawah tekanan hidrostatik yang tinggi dengan oksigen yang rendah. Pada umumnya fangtooth hidup di perairan tropis, tapi bisa juga ditemukan di perairan subarktik. Distribusi dari fangtooth terletak di Selandia Baru, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Teluk Meksiko, Afrika Selatan, dan terdapat juga di bagian barat Laut Atlantik. Fangtooth memiliki mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Adaptasi ini memungkinkan fangtooth menyerang mangsa apapun yang mereka temukan, bahkan jika itu lebih besar dari mereka. Mulut besar ikan fangtooth juga bisa membuat menghisap mangsanya. Ketika ikan fangtooth merasakan ikan kecil, cumi-cumi, dan udang berenang, ia membuka mulutnya dan menyedot makanannya ke dalam mulutnya. Sidehelic frogfish. Sidehelic frogfish, alias ikan kodok Maluku, adalah sejenis ikan kodok yang ditemukan di terumbu karang perairan sekitar Pulau Ambon, Indonesia. Ikan ini baru ditemukan dan dipublikasikan pada tahun 2009. Ikan ini berukuran kecil, sekitar 10 cm dengan garis-garis mencolok berwarna merah muda, berpola telapak tangan. Sebagaimana ikan kodok lainnya, ia merangkak di dasar perairan menggunakan sirip dada. Kulitnya terlindungi oleh lendir untuk mencegahnya terluka akibat gesekan dengan koral. Tidak seperti frogfish lain, warna frogfish psychedelic tidak pernah berubah, bahkan jika perubahan habitat dan keturunannya mempertahankan warna itu juga. Pola sidik jari, seperti garis-garis pada zebra, adalah unik untuk masing-masing individu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mudah melacak frogfish ini di alam bebas dan masih mengidentifikasi mereka dari sudut manapun.
Ikan ini memangsa udang dan ikan-ikan kecil lainnya. Betinanya meletakkan telur sebagaimana ikan lainnya dan menetaskan 20-30 ikan muda. Induk akan melindungi anak-anaknya dengan memeluknya di bawah tubuhnya. Wolffish. Wolffish merupakan spesies ikan unik dengan tampang menyeramkan mirip monster dan dapat dijumpai mulai dari pesisir timur Amerika dan Kanada, Laut Barents dan Laut Kara, Laut Utara dari Islandia hingga Greenland, serta beberapa bagian di Portugal dan Spanyol. Dengan nama latin Anarhichas lupus, ikan menyeramkan ini disebut juga dengan sea wolf atau serigala laut. Sebutan ini karena mengingat giginya yang besar mirip dengan taring serigala. Gigi ikan tersebut digunakan untuk menghancurkan mangsa seperti kepiting, lobster, dan bulu babi. Bahkan peneliti juga menemukan kalau tenggorokan ikan menyeramkan ini dipenuhi dengan gigi yang lebih tajam. Mereka dapat tumbuh hingga 180 cm dengan bobot yang menyentuh 24 kg. Tak hanya itu, mereka juga memiliki berbagai warna tubuh yang mencolok seperti hijau, ungu, atau biru. Sayangnya, ikan ini terancam hampir punah. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah serigala laut menurun secara signifikan. Keberadaan mereka terancam oleh pukat kapal yang secara tidak sengaja mengambilnya sebagai tangkapan dan juga menghancurkan habitat mereka. Padahal keberadaan ikan ini sangat diperlukan untuk mengendalikan populasi landak laut dan kepiting hijau. Mudskipper. Mudskipper dalam bahasa Indonesia disebut ikan gelodok atau tembakul adalah satu-satunya ikan yang bisa berkedip. Mereka merupakan subfamili ikan yang hidup di darat dan air atau amfibi. Ikan ini mempunyai keahlian selain mampu bertahan hidup lama di daratan, juga bisa memanjat akar-akar pohon bakau, melompat jauh dan berjalan di atas lumpur. Untuk bergerak di darat, gelodok menggunakan sirip dada mereka seperti dua lengan kecil. Sirip mereka, faktanya, memiliki sendi yang mirip dengan siku dan bahu mengusir gelodok lainnya. Adapun untuk makanannya ikan ini memangsa beraneka ragam hewan seperti udang, ikan, kepiting kecil, kerang, cumi-cumi, sampai ke lalat dan semut, rangrang. Ada yang menduga gelodok juga memakan tumbuhan.